Halo teman-teman, balik lagi di serial Belajar Arduino Pemula. Episode kemarin kita sudah bikin stopwatch sederhana pakai fungsi milis. Nah, sekarang kita akan coba project baru yang lebih seru, yaitu membuat kalkulator sederhana di serial monitor. Dengan ini kita bisa ketik operasi lalu Arduino yang hitung. Konsepnya, kita akan input dua angka dan satu operator. Misal, angka pertama 10, operator tambah, angka kedua 5. Ngobrol bareng, jago bareng. Sebelum masuk ke kalkulatornya, kita pahami dulu dasar coding Arduino. Semua program Arduino punya dua bagian utama, yaitu point setup dan void loop. Setup itu buat pengaturan awal, dan loop itu program utama yang jalan terus-menerus ketika alatnya masih hidup. Nah, di bahasa C aslinya, ini sebenarnya diwakilin oleh main dan perulangan while. Tapi Arduino udah menyediakan strukturnya biar para pemula tinggal fokus ke logika alatnya aja. Makanya kalau teman-teman ingin belajar coding, saya anjurkan masuk dulu di sini. Alasannya ini lebih mudah buat teman-teman belajar tentang coding. Ini coding kalkulatornya udah saya siapkan. Buat teman-teman pemula, gak usah khawatir. Tinggal download dari link di deskripsi, terus copy ke Arduino IDE. Kalau misalkan nanti teman-teman masih bingung tentang logikanya, kita bahas detailnya di video berikutnya ya, biar video ini nggak terlalu kepanjangan. Atau bahkan misalkan nanti teman-teman belajar juga cara bikin codingnya menggunakan AI ya, atau nyari di Google, kayak gitu gampang ya. Jadi untuk belajar tentang coding makin gampang nih teman-teman ya sebenarnya. Nah, misalkan kayak gini ya, kita coba tulis coding, keywordnya kalkulator Arduino. Nah, kemudian kita coba enter ya. Maka teman-teman nanti bakalan disediakan ya banyak untuk saat ini itu penawaran-penawaran AI ya. Nah, teman-teman tinggal scroll-scroll aja ya, atau tinggal dicari aja coding-codingnya, itu udah banyak banget. Jadi mau bikin coding apa udah ada tuh template-templatenya. Nah, tapi sekarang kita lanjut dulu aja untuk coding lanjutan di pembuatan Arduino kalkulator ya. Nah, kalau setelah selesai teman-teman bisa dicek dulu ya di tools, menu tools. Nah, diperiksa dulu di boardnya. Teman-teman mau menggunakan board apa? Nah, kebetulan saya menggunakan board Nano ya. Nah, teman-teman tinggal diklik aja dulu ya di boardnya, pilih. Kemudian udah diklik, nah teman-teman masih masuk ke tools, kemudian lihat di boardnya, kemudian di chipnya menggunakan apa. Nah, kebetulan saya menggunakan Atmega 328P ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang bagian lain, ya teman-teman pilih yang bootloader ya. Nah, kemudian pilih juga COM-nya. Jadi untuk port COM-nya itu teman-teman harus pastikan ada centangnya. Kalau udah dipastikan, nah teman-teman tinggal langsung aja verifikasi ya. Dan itu pun juga harus terkoneksi ya teman-teman. Nah, kalau misalkan udah diklik, nah bakalan muncul seperti ini teman-teman. Meminta untuk di-save dulu ya. Teman-teman tinggal pilih mau di-save di sebelah mana ya, tentukan foldernya. Tergantung teman-teman mau di-save di mana. Nah, kebetulan saya nggak dulu di-save ya, di-cancel dulu kalau saya. Nah, teman-teman bisa lihat dan perhatikan di pojok kiri bawah itu ada keterangannya bahwa sedang nge-compiling. Nah, nanti kalau udah selesai ada tulisan done compiling. Berarti menunjukkan bahwa proses dari compile-nya itu udah selesai, teman-teman. Ya. Nah, kalau misalkan udah selesai, teman-teman bisa tinggal lanjut lagi untuk proses selanjutnya di-upload ya, teman-teman. Nah, uploadnya itu deket ya, jadi dari verifikasi sebelahnya, sebelah kanan itu ada tanda panah. Nah, itu adalah uploading. Nah, teman-teman tinggal langsung klik aja di bagian tanda panah ya. Ketika klik,
maka nanti akan muncul hal yang sama untuk di-save dulu ya, meminta di-save dulu. Nah, kebetulan saya nggak dulu di-save ya, di-cancel dulu. Nah, nanti, akan muncul lagi hal yang sama seperti tadi di-compile ya. Ini proses uploading, teman-teman bisa lihat fokus ke bawah ya, di sebelah kiri bawah itu ada tulisannya. Kalau misalkan hasilnya sudah benar, maka akan ada tulisan done compiling. Ya, di sana ada tulisan done compiling dan done uploading gitu ya. Nah, berarti kalau sudah selesai done uploading, itu tandanya bahwa program yang kita atau codingan kita itu udah selesai. Udah disimpan di chipset Arduino-nya. Nah, tinggal teman-teman cek ya, di sana ada serial monitor teman-teman. Nah, jadi teman-teman itu misalkan bisa gini, untuk kliknya, inputnya itu di bagian atas ya. Nah, bagian atas. Nah, untuk mengisi inputnya. Nah, teman-teman bisa fokus di atas, nanti tulis misalkan saya 15 tambah 15. Kita klik enter, maka nanti hasilnya akan ditampilkan di serial monitor ini. Nah, seperti perhitungannya 15 plus 15, maka hasilnya 30. Benar ya, teman-teman? Nah, itu yang dimaksud Arduino akan bekerja membuat kalkulatornya sendiri, ya. Nah, jadi buat teman-teman bisa mencoba dari mulai penambahan, pengurangan, pengkalian atau pembagian, ya. Nah, saya lanjut lagi misalkan di sini nyobain nih untuk pengurangannya, ya. Misalkan 30 kurang 10, maka hasilnya 20. Tuh ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan hal yang sama. Cobain juga. Nah, kita cobain lagi misalkan pengkaliannya ya. 4 kali 5, maka hasilnya 20. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita coba untuk pembagiannya ya, teman-teman. 20 dibagi 4, maka hasilnya 5. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi hasil dari kita membuat codingan kalkulator menggunakan Arduino, nah ini sangat mudah, efisien ya. Itu buat teman-teman ya, jangan lupa subscribe ya, jangan lupa like kalau memang ini sangat membantu teman-teman ya, mencerahkan teman-teman ya. Bisa bantu juga untuk subscribe-nya, like-nya, komen-komen ya. Buat teman-teman yang masih ada kebingungan dan pertanyaan, boleh ditulis di komentar untuk sharing-sharing ya. Di sini kita sharing-sharing pengalaman. Itu dulu ya teman-teman ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol bareng, jago bareng.